Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video yang sebelumnya tadi belum sempat ucapin salam, jadi di sini ucapin salamnya. Ketemu lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan mendiskusikan tentang perjersian lokal Indonesia. Kalau di video sebelumnya ada Om Faisal yang merupakan kolektor jersey PSM Makassar. Kali ini ada Om Usman Zakaria. Boleh memperkenalkan diri dulu lah ya. Boleh Om. Ya, saya Usman Zakaria dari Football Station yang menjual beberapa jersey original. Nah, di follow IG-nya ya @footballstation. Betul. Jadi yang pengen cari-cari jersey-jersey lama tentunya bisa langsung mengunjungi ke sana dengan harga di bawah dari harga normal tentunya. Saya ingin membicarakan atau berdiskusi ya Om Usman ya. Melihat Om Usman ini jualan jersey, itu boleh diceritakan awalnya seperti apa sih Om? Awalnya sebenarnya gabut waktu itu. Kegabutan juga ini? Gabut, sama kayak Om Faisal. Sebenarnya gabut Usman berarti. Kegabutan Usman. Ternyata ngejual jersey original ternyata mudah dan ternyata peminatnya banyak banget ternyata. Sehingga restock terus sehingga jadi besar seperti sekarang. Berarti karena awalnya saya coba-coba gitu ya Om ya. Ternyata ketagihan. Jadi sampai sekarang masih jualan jersey original. Terus melihat alasannya kenapa kok bisa laku banget atau banyak yang mencari itu, ada faktor-faktor apa sih yang menurut Om Usman sendiri gitu? Terutama beberapa klub itu penjualannya belum terlalu mudah ya, belum ada yang bisa harus lewat kontak-kontak, harus lewat store. Kemudian kan di Shopee kan lebih mudah sehingga mungkin pembeli langsung bisa beli di saya gitu langsung secara mudah. Berarti intinya belum terpusat ya, penjualannya masih sulit lah semacam itu ya, masih masing-masing setiap jersey-nya. Apalagi Om Usman ini dari jersey Liga 1 sampai Liga 3 ya Om ya. Nah, itu unik-unik. Banyak Liga 3. Banyak Liga 3. Jersey yang eksotik lah. Persiku, Longrogo, Naga Emas Asri, Persiba Bantul, seperti itu. Bisa dicek aja langsung. Ada akun e-commerce-nya Om, apa? Disebutkan boleh? Akun e-commerce-nya sama, Football Search Station. Di Shopee. Sama? Sementara masih di Shopee. Shopee aja ya. Oke, jadi bisa langsung diklik di sana, gratis ongkir ya. Nah, balik ke situ, jualan jersey berarti karena coba-coba terus bisa laris dan sekarang menekuni ke situ. Tapi sebelum jualan jersey nih Om, apakah emang awalnya menggemari jersey atau seperti apa? Benar banget, saya tuh pecinta jersey banget. Jadi saya tuh basicnya adalah kolektor Persiba Bantul. Dari kecil Persiba Bantul, ngumpulin umur 10 tahun. Buset, 10 tahun. Umur 10 tahun senang Persiba Bantul. Terus ngoleksi beberapa item, akhirnya keterusan sampai sekarang sering jual Persiba Bantul juga. Berarti udah lama banget ya. Waktu itu 10 tahunnya Om Usman ini pasti pembelian jersey original sangat sulit ya pasti ya. Boleh diceritakan Om, yang awal umur 10 tahun itu tahun berapa dan kok tahun berapa nanti ketahuan umurnya ya, nggak enak ya. Oh masih muda ya, iya. Mungkin diceritakan sesulit apa sih zaman dulu mendapatkan jersey sama dibandingkan dengan zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu itu jersey itu belum masih PO kebanyakan. Reds itu dulu masih PO. Nyebut brand nggak apa-apa ya nih ya? Nggak apa-apa, loss. Jadi dulu itu harus PO dan platformnya nggak sebesar sekarang. Sekarang kan ada Instagram, ada e-commerce, PO-nya gampang. Kalau dulu tuh saya inget tuh nyari jersey Persiba Bantul original punya saya itu 2014. Ya PO-nya harus lewat dapat infonya dari Kaskus. Bahkan sampai situ susahnya segitu. Itu masih merek apa? Reds Persiba itu dari tahun 2010 sebenarnya Reds. Cuman untuk yang dipakai pemain itu dari Bola Mania Solo. Jadi emang dari tahun 2014 tuh 2010 ya, udah Reds tuh ya. Sampai sekarang sempat kemarin putus nyambung dan akhirnya sekarang info terbarunya Persiba Bantul dengan Total Sports ya. Betul ya? Nah, gitu. Jadi ya emang zaman dulu susah banget ya mendapatkan jersey original. Jadi wajar kalau zaman dulu banyak beli jersey KW. Kalau sekarang gimana nih Om? Kemudahannya apa aja nih? Mudah banget ternyata. Lewat e-commerce pun sekarang brand-brand udah banyak yang jual itu. Tapi masih banyak sih klub yang masih ada beberapa klub yang harus lewat kontak-kontakan, harus
pre-order, begitu udah close pre-order nggak bisa dapat original gitu. Akhirnya jersinya naik harganya. Jadi mungkin saran untuk klub-klub lokal kita lebih memperhatikan sesi penjualan jersey gitu ya. Merchandising. Boleh kasih kritik, saran, masukan untuk klub-klub lokal kita seperti penjualan jersey yang menurut Om Usman itu diharapkan gitu. Penjualan jersey tentunya dipromosikan secara besar-besaran di Instagram, di media sosial klub. Kemudian kalau bisa ready stock. Jangan PO-PO-nan itu gimana ya? Dari sisi kita tuh susah gitu. Kalau lagi kebetulan nggak punya duit. Jadi lebih baik ready stock gitu. Jadi harapannya supaya klub-klub lokal kita ini menjual ready stock jersey. Tapi ya kalau menurut juga harus yang bersaing. Harganya yang bersaing ya. Kalau menurut saya sendiri sih agak susah sih untuk klub-klub lokal kita menyediakan ready stock ketika liga yang dijalankan oleh PSSI masih belum ada kepastian atau kejelasan. Jadi ya gimana ya, mungkin diperbaiki dari sistem liganya seperti dulu ya. Betul. Jadi sistem liganya, jadwal, kemudian kepastian diperjelas aja sih gitu. Kebetulan Om Usman ini sedang menggunakan jersinya Liverpool versi Nike. Nah, pasti dong dia sebagai penjual jersey lokal ada bandingan ke brand luar tentunya ya. Boleh komentarin. Kalau brand luar itu lebih simple, harganya juga, tapi harganya mahal ya. Tapi entah kenapa dari kita itu brand luar itu lebih seksi gitu, lebih menarik gitu. Brand lokal juga harus ngikut juga gitu, trennya seperti apa, asalkan harganya bersaing juga gitu. Jadi apa nih yang bisa dipetik atau diinspirasikan dari brand luar untuk ya langkah-langkahnya yang menurut Om Usman perlu dikutip lah semacam itu? Brand luar lebih clean ya mungkin ya, kayak ini Borneo lokal. Satu sponsor clean, nggak tumpuk-tumpukan. Itu kalau secara supporter pasti lebih suka yang seperti itu gitu. Oh, jadi emang harapannya satu sponsor di depan lebih menarik ya gitu ya. Melihat sponsor lagi nih, bahas masalah sponsor, saya kaitkan dengan jersey Liga 1 musim ini yang awalnya sebagian besar banyak yang satu sponsor, tapi ketika liga berjalan mulai itu ya bertambah-tambah tuh ya. Nah itu gimana itu Om tanggapannya? Gimana ya, mungkin kalau dari klub it's okay, bagus banget buat penambahan merchandising ya. Mungkin dari supporter mungkin yang pengen sama dengan pemainnya mungkin agak nyesel juga ketika kita pakai sponsor yang ini ternyata yang tuh di putaran kedua beda lagi gitu. Mungkin harus disamain aja yang dijual sama yang dipakai pemain. Nah itu difikskan di awal kali ya, karena ini belum separuh musim aja udah ada beberapa klub yang menambahkan sponsor di jersinya. Nambah banyak. Contohnya saya tadi beli PSS Sleman, katanya mau ada masuk lagi 3 sponsor baru yang belum fix di mana penempatan sponsornya ya. Terus ini lebih ke apa ya? Minat masyarakat Indonesia mengenai jersey lokal yang dijual sama Om Usman itu kebanyakan suka yang clean atau apa motifnya itu minimalis atau yang emang rame? Kebanyakan suka yang rame motifnya. Benar-benar yang rame motifnya banyak banget yang minat. Misalnya mungkin Naga Emas Asri. Ya itu sponsornya walaupun 3 sponsor tapi karena motifnya banyak orang suka banget gitu. Persikop Kulon Progo yang ramenya gambar gunung. Saya punya juga. Ya, itu rame banget gitu. Ya, ini ya. Sempet kan waktu itu ada yang sampai harganya naik drastis kan 500 ribuan itu ya karena mungkin keunikannya ya Mas ya. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan masyarakat kita masih suka hal-hal yang berbau unik dan rame. Nah, bisa jadi masukan untuk para aparel lokal kan untuk membuat jersinya kedepannya seperti apa, terutama jersey Liga 3 ya gitu. Pertanyaan berikutnya lebih ke kemampuan masyarakat lokal kita untuk membeli jersey itu di angka harga berapa Mas menurut Mas Usman? Range yang paling rame itu dari harga 200 sampai 350 ribuan itu orang-orang kita masih kuat banget beli. Tapi kalau udah di atas 350 mungkin minatnya agak kurang gitu.
Jadi bisa buat masukan lagi ya buat klub-klub lokal ngasih harganya sekitar ring segitu biar laku gitu ya Mas ya. Terus gini, ini bahas masalah karena Mas Usman banyak jersey Liga 3. Untuk grade harga jersey Liga 1, 2 dan 3 karena ini penjual ya pasti tanya tentang harga-harga lagi ya. Liga 1 pantasnya di harga berapa range-nya? Liga 1 mungkin di harga 300 ribu sampai 500 ini masih oke banget kalau Liga 1 kayak gitu. Mengingat klubnya kan punya histori yang besar, punya deal-dealan yang gede sama sponsor. Juga supporternya basicnya lebih besar. Mungkin seperti itu. Ya, berarti jersey Liga 1 di angka 300 sampai 500 menurut Om Usman ya. Ini pendapat pribadi ya, nggak bisa disalahkan segala macam walaupun ada beberapa klub yang harganya di atas itu tapi ya nggak masalah, itu hak dari klubnya kan. Lanjut ke Liga 2 yang notabene masih satu grade di bawah Liga 1. Berapa harganya Mas? Liga 2 mungkin agak sedikit di bawahnya Liga 1 ya, mungkin di harga harusnya. mungkin sekitar 250 sampai 350. Oke banget buat Liga 2. Jadi sekitar harganya di bawah Liga 1 masih ya. Lanjut ke jersey Liga 3. Ini harganya berapa harusnya? Liga 3 ini mungkin di bawah 250. Oke banget, kan kemarin banyak juga yang jualnya 250 ke bawah juga. Banyak banget malahan. Bahkan ada yang di bawah under 150 banyak juga gitu. Nah, udah didengar ya. Jadi kemampuan atau menurut Mas Usman harga jersey yang pantas itu segitu untuk jersey Liga 1, 2 dan 3. Untuk kemasan sendiri. Nah, ini kan pasti tentang kemasan nih, box set, sertifikat, terus tambahan embel-embel yang lain-lain. Itu gimana menurut Mas Usman dalam hal penjualan? Orang-orang kita tuh masih suka pakai box set tuh. Masih suka box set, sertifikat, gantungan kunci atau stiker. Nah, itu orang-orang Indonesia suka banget kayak gitu. Jadi emang ningkatin harga banget sih, emang ningkatin minat sama penjualan banget. Beda ya sama yang samaan plastik clip doang kayak gitu. Ya berarti kan intinya masyarakat kita masih seneng dikasih bonus. Nah, semacam itu ya. Ya walaupun nantinya ketika dikirim ada beberapa sedikit kerusakan, terutama buat saya yang di luar Jawa gitu ya. Itu gimana Mas? Box setnya harusnya dibuat seperti apa sih biar nggak rusak atau packagingnya pengiriman seperti apa? Packaging pengiriman harusnya ya, di brand-brand kita tuh masih suka loh ngirim-ngirim box set itu cuman dilungsurin doang pakai plastik doang kayak gitu. Harusnya kan kalau pakai box set harus pakai bubble wrap, harus pakai kertas-kertas yang melindungi lah gitu. Kalau misalnya nggak bisa kayak gitu ya bisa dilipat gitu. Tapi jadinya malah nggak unboxing aneh, jadinya. Iya, jadi kita merakit sesuatu box set. Tapi ya nggak masalah sih, lebih oke dibandingkan box setnya hancur ya gitu Mas ya, karena bisa jadi kenangan tersendiri mengenai box set tersebut. Lanjut lagi, udah harga sudah, terus desain yang disuka masyarakat udah. Kritik dan saran untuk perjersian lokal Indonesia ke depannya seperti apa harapannya Mas Usman? Penjualan atau apa nih? Segala macamnya deh, boleh deh. Dari penjualan, dari segi desain, segala macamnya. Mungkin dari penjualan sih lebih ditingkatin lagi sih, karena masyarakat kita tuh sebenarnya pengen jersey original tapi kadang-kadang sulit dapatnya, kadang-kadang mungkin harganya terlalu tinggi akhirnya beli jersey yang KW gitu. Mungkin lebih di penjualan aja sih kayak gitu. Oh iya ya, kayak saya kemarin promosiin di TikTok itu banyak yang belum tahu caranya beli jersey PSM Makassar. Padahal kan ada di keranjang belanja. Nah, keranjang belanja itu salah satu aplikasi di yang dipunyai PSM Store gitu ya, PSM Manajemen lah semacam itu. Ya banyak yang belum tahu gitu Mas. Jadi harusnya dipromosiin lagi ya Mas ya. Lebih mudah penjualannya, maka supporter lebih gampang dapatnya gitu. Ya mungkin itu aja obrolan kita, diskusi tentang perjersian lokal Indonesia dengan Mas Usman mengenai penjualan jersey dan tetek bengeknya semacam itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak Mas Usman sudah hadir di sini. Tetap beli jersey Original. ya. Belinya di Football Set Station. Asik, mantap.